Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Kurniawan, NIM 19503103039 dari kelompok 8 mata kuliah Zakat Wakaf di Negara Muslim. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan zakat di Malaysia dan di Turki. Yang pertama pada negara Malaysia. Malaysia merupakan salah satu contoh unik untuk sistem pengelolaan zakat, di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian berada pada suatu wilayah. Pada tahun 1989, rumah zakat pertama didirikan untuk 14 pemerintahan daerah persekutuan yang berada dan dibawa langsung oleh Majelis Agama. Kemudian di Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat atau PPZ pada tahun 1991 yang fungsi utamanya adalah untuk mencari muzaki baru, menjaga kontinuitas pembayaran, menghimpun dana zakat, serta mengelola dan memberdayakan zakat secara efektif dan efisien. Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama sistem korporasi, di mana pengumpulan dan pendistribusian dikelola oleh korporasi atau perusahaan. Sistem ini diterapkan di Selangor, Sarawak, dan Penang. Yang kedua, sistem semi korporasi, di mana proses pengumpulan dilaksanakan atau dikelola oleh korporasi. Sedangkan untuk distribusi atau pendistribusian ditangani oleh pemerintah negara bagian. Mekanisme sistem ini diterapkan di Makala, Negeri Sembilan, Pahang, dan wilayah federal. Dan yang ketiga, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau Majelis Agama Islam yang diterapkan pada wilayah lain. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pengelolaan. Terdapat 4 kebijakan pengelolaan zakat pada negara Malaysia ini. Yang pertama, pemerintah merestui status hukum dan posisi pusat pungutan zakat sebagai korporasi atau perusahaan murni yang khusus menghimpun dana zakat. Yang kedua, pemerintah mengizinkan pusat pungutan zakat mengambil 12,5% dari hasil keseluruhan zakat pada setiap tahunnya yang digunakan untuk membayar gaji pegawai dan sistem dan membayar biaya operasional. Yang ketiga, pemerintah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak dan pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan belajar mengajar untuk membasmi atau menangani kemiskinan. Yang kedua yaitu pengelolaan zakat pada negara Turki. Secara geografis, Turki memiliki letak yang cukup strategis, di mana sebagian wilayahnya ke daratan benua Asia dan sebagian yang lain ke wilayah Eropa. Pada wilayah Asia, negara ini berbatasan pada Syria, Irak, dan Armenia. Sedangkan pada wilayah Eropa, negara Turki ini berbatasan dengan Belgia dan Rusia. Turki Asia dan Turki Eropa dipisahkan oleh Selat Bosporus, Selat Dardanella, dan Selat Marmara. Adapun kondisi masyarakat Turki ini cenderung terpengaruh oleh Eropa, baik sejak masa reformasi dinasti Utsmani pada abad 19 dan masa republik pada abad 20 hingga masuknya Turki menjadi anggota Uni Eropa pada abad ke-21. Di sana Muslim merupakan mayoritas dengan persentase 97% dari total penduduknya. Di negara ini, zakat digunakan untuk menghidupi kehidupan pengungsi Suriah, terutama anak yatim Suriah, yang mendukung anak yatim dan semua kebutuhan yang mereka butuhkan, serta kegiatan dan pendidikan di panti asuhan.
Di Turki, zakat telah menjadi sumber keuangan yang sangat penting oleh lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, Ziyanet Foundation Turki telah mengambil tanggung jawab pendistribusian zakat yang dibayarkan oleh Muslim kepada yang membutuhkan. Turki dalam pengelolaan zakat patut dijadikan contoh oleh negara Indonesia ini. Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan telah memiliki puluhan sekolah pendidikan agama yang bersumber dari zakat para pengusaha. Jadi wadah untuk penampung zakat yang direncanakan tersebut dikelola langsung oleh pengusaha muslim. Tetapi penekanan penyaluran zakatnya akan fokus kepada hal yang produktif. Potensi zakat di Turki mencapai hingga angka 5,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.